Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Maisarah, NIM 2041050200080 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video pertama dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Materi pertama yang dijelaskan oleh Bapak dosen Abdul Wadud yaitu tentang pengantar ilmu ekonomi makro. Sebelum membahas tentang apa itu ilmu ekonomi makro, kita perlu tahu apa itu arti ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari dua kata Yunani, yaitu yang pertama oikos yang artinya rumah, dan yang kedua nomos yang artinya aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Jika digabungkan, ekonomi artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Selanjutnya yaitu definisi ilmu ekonomi seperti yang dijelaskan oleh Bapak dosen yang diambil dari menurut Adam Smith. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Ilmu ekonomi dibagi tiga, yaitu pertama, ilmu ekonomi terapan, yang kedua, ilmu ekonomi deskriptif, dan yang ketiga, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi terapan membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya, ekonomi dalam perusahaan. Ilmu yang kedua, ilmu ekonomi deskriptif, yaitu kajian yang apa adanya tentang kehidupan ekonomi pada masa tertentu. Dan yang ketiga, yaitu teori ekonomi yang membahas segala gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kita bahas di sini dan selanjutnya yaitu teori tentang ekonomi. Ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, itu ekonomi mikro. Yang kedua, ekonomi makro. Yang pertama, ekonomi mikro jelas kalau mikro itu kecil dan makro itu besar. Ekonomi mikro mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Contohnya seperti bagaimana cara memproduksi perusahaan dan bagaimana cara mendistribusikannya. Yang kedua yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro di sini merupakan ekonomi yang besar. Jelas ekonomi makro merupakan ekonomi yang membahas ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu membahas tentang perbedaan ekonomi makro dan mikro. Oh ya, sebelumnya juga membahas tentang perbedaan, tapi kan secara pengertian, dan ini perbedaan ekonomi makro dan mikro secara khusus. Yang pertama, dalam hal ketenaga kerjaan, ekonomi mikro membutuhkan tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Jadi ekonomi mikro itu membutuhkan perhitungannya itu membutuhkan berapa tenaga kerja yang akan dipekerjakan dalam suatu perusahaan. Berbeda-beda tergantung perusahaannya. Misalnya perusahaan pabrik jamur, nanti itu diperhitungkan berapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk perusahaan tersebut. Sedangkan ekonomi makro membutuhkan tenaga kerja secara keseluruhan. Misalnya, berapa banyak tenaga kerja yang perlu dipekerjakan dalam satu negara Indonesia. Jadi perhitungannya lebih besar, jelas lebih besar daripada ekonomi mikro. Jadi bisa disimpulkan ekonomi makro ini bisa menggabungkan antara ekonomi mikro perusahaan lainnya itu berapa rata-ratanya
tenaga kerja yang dibutuhkan untuk dalam suatu negara Indonesia. Dalam hal konsumsi, ekonomi mikro untuk konsumsi individu, sedangkan ekonomi makro untuk konsumsi negara. Jelaskan seperti ini. Dalam hal produksi, ekonomi mikro memperhitungkan jumlah produksi dalam suatu perusahaan. Misalnya perusahaan A membutuhkan produksi sebesar perusahaan rokok membutuhkan produksi sebesar 100 kilo tembakau setiap harinya atau setiap minggunya. Nah, perusahaan B juga seperti itu perhitungannya. Jika ekonomi makro memperhitungkan jumlah produksi secara nasional, kebutuhan beras di negara Indonesia itu berapa dalam satu hari atau satu bulan, seperti itu. Dalam hal harga, ekonomi mikro menentukan harga setiap barang atau jasa secara individu atau tergantung dari perusahaan tersebut. Sedangkan ekonomi makro menentukan harga barang atau jasa secara keseluruhan. Seperti harga gula secara keseluruhan di negara Indonesia itu berapa, misalnya di tahun ini harga gula 12.500.000. Di tahun depan belum tentu harga gula tersebut 12.500. Bisa jadi 13.000 atau 14.000 mengalami kenaikan atau penurunan harga sesuai dengan bahan baku yang tersedia. Nah, itulah sekilas secara umum tentang pembahasan ekonomi mikro dan makro. Selanjutnya kita akan kembali kepada topik awal, yaitu ekonomi makro, pengantar ilmu ekonomi makro. Konsep dasar ilmu ekonomi makro yaitu yang pertama pendapatan dan pengeluaran, yang kedua pengangguran, yang ketiga uang dan fungsinya, yang keempat inflasi dan deflasi, yang kelima permintaan agregat dan penawaran agregat, yang keenam keseimbangan IS dan LM, yang ketujuh ekspor dan impor. Pembahasan ini akan dibahas topik selanjutnya atau materi kedua. Bye.